Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 19086144 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Bila di sini saya akan mempresentasikan software tentang strategi pembelajaran konstekstual dan penerapannya. Yang pertama yaitu permasalahannya. Ketika kita membicarakan tentang pendidikan, kita merasa bahwa kita sedang membicarakan permasalahan yang kompleks dan sangat luas, mulai dari masalah peserta didik, pendidik atau guru, manajemen pendidik, kurikulum, fasilitas, proses belajar mengajar, dan lain-lain. Salah satu masalah yang banyak dihadapi dalam dunia pendidikan kita adalah lemahnya kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di sekolah. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbul berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingat. Untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya banyak peserta didik yang ketika lulus dari sekolah mereka pintar secara teoritis, akan tetapi mereka miskin aplikasi. Dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sesuai fungsi pendidikan nasional tersebut terletak juga tanggung jawab guru untuk mampu mewujudkan melalui pelaksanaan proses pembelajaran yang mampu bermutu dan berkualitas, termasuk dengan pembahasannya. Yang pertama, pengertian strategi konstekstual. Proses pembelajaran yang konstekstual berpresentuasi pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengelola informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan berpikir. Strategi konstekstual menurut para ahli. Menurut Sudianto Saad dan Ahmad 2009, pembelajaran konseptual adalah proses pembelajaran yang bertolak dari proses beraktifan pengetahuan yang sudah ada. Dalam arti bahwa apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran konseptual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata. Berpikir tingkat tinggi berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Karakteristik pembelajaran konseptual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Keterkaitan yang mengarah pada makna adalah jantung dari pembelajaran dan pengajaran konseptual. Ketika siswa dapat mengaitkan isi dari mata pelajaran akademik, ilmu pengetahuan alam, atau sejarah dengan pengalamannya mereka sendiri, mereka menemukan makna, dan makna memberi mereka alasan untuk belajar. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti. Model pembelajaran ini menekankan bahwa siswa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus punya arti. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Pembelajaran yang diatur sendiri merupakan pembelajaran yang aktif, mandiri, melibatkan kegiatan, menghubungkan masalah ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dan kelompok. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran konseptual membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif.
Yang keenam, mengasuh dan melihara pribadi siswa. 7. Mencapai standar yang tinggi. Dan yang ke-8, menggunakan penilaian yang otentik. Penilaian otentik menantang para siswa untuk menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi yang nyata. Selanjutnya, komponen pembelajaran konseptual. Dalam pembelajaran konseptual ada beberapa komponen utama pembelajaran efektif. Komponen-komponen itu merupakan suatu yang tak terpisahkan dalam pembelajaran konseptual. Komponen dimaksud adalah contritus me, bertanya, question, menemukan, masyarakat belajar, learning community, permodelan, modeling, reflection, penilaian sebenarnya. Pembelajaran konseptual. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan menginstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refreshing di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Yang selanjutnya alternatif pemecahan masalah. Penerapan strategi pembelajaran konseptual tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana mengatasi atau mengurangi kekurangan dalam strategi pembelajaran konseptual? Lebih memantapkan kelebihan strategi ini. Kelebihan dari pembelajaran konseptual. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dan yang kedua, peserta didik dilatih agar tidak bergantung pada menghafal materi. Dan yang ketiga, peserta didik untuk berpikir kritis. Dan yang keempat, melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumen serta menyampaikan hasil pemikiran. Dan yang kelima, melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Kelemahan dari pembelajaran konseptual. Yang pertama, membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua, membutuhkan banyak biaya. Kesimpulannya, pembelajaran konseptual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dan dengan mengaitkan materi tersebut. Pembelajaran konseptual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkat tinggi, siswa aktif, kritis, kreatif, memecah masalah. Siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, dan tidak membosankan. Saran, guru harus dapat menjadi model pada kompetensi tertentu sehingga siswa mendapatkan contoh atau model untuk mengembangkan konsep yang didapat. Guru seharusnya dapat menciptakan berbagai strategi pembelajaran inovatif sehingga siswa semakin berantusias mengikuti pembelajaran. Kerjasama yang baik antara para pelaksana pendidik dengan masyarakat akan memperlancar proses pendidikan. Hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.